Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas satu kitab satu kitab yang berjudul As-Suyuful Mujliyah, pedang-pedang yang menjelaskan Bibutulani da'wa kamalil hud an-nisbatal hashimiyah, dengan batalnya klaim Kamal al-Hud kepada nasab yang bersambung kepada Bani Hashim. Dan buku ini, kitab ini ditulis oleh As-Sayyid Abil Qasim Dr. Yasin Al-Khalidar Ar-Ridhawi Al-Musawi Al-Husaini Al-Hashimi. Ya, sebenarnya untuk buku ini As-Suyuful Mujliyah itu hanya menjelaskan tentang klaim dari Kamal al-Hud, bahwa Kamal al-Hud ini mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Ba'alawi. Nah, hanya saja ketika Kamal al-Hud nasabnya itu dibatalkan oleh Dr. Yasin Al-Khalidar, itu ternyata yang batal tidak hanya Kamal al-Hud saja, tetapi yang batal sekalian itu adalah nasab dari Ba'alawi. Nah, mari kita simak bagaimana uraian muqaddimah pendahuluan dari Dr. Yasin Al-Khalidar Ar-Ridhawi Al-Musawi. Nah, dan nanti akan saya tampilkan di layar. Mana di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayad maghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Oke, langsung karena panjang itu. Wasanuridul yaum bimasyiatillah. Dan pada hari ini kami akan menguraikan atas izin Allah, atas kehendak Allah, badal adillah allati tansifu iddia ad-da'i al-lasiq ala nasabin nabawi al-alawi al-hashimi. Sebagian argumentasi-argumentasi yang merobohkan klaim dari seorang yang mengaku-ngaku dan yang mencantolkan, menyangkaukan nasabnya kepada nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-Alawi, yang nisbatnya kepada Sayyidina Ali al-Hashimi, yang dinisbatkan kepada Bani Hashim. Al-Mad'u, di mana orang yang mengklaim itu bernama Kamal al-Hud, alladzi la ya'rifu ahadun ala wajhi tahdid ma huwa nasabuhul haq, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti apa sebenarnya nasab dia yang sebenarnya, apa nasab dari Kamal Hud yang sebenarnya. Kenapa? Li'annahu min mutaraddidin nasab. Karena beliau ini, siapa Kamal al-Hud ini, termasuk dari seseorang yang diragukan nasabnya. Kok bisa seperti itu? Haitsu ikhtalafa ahlun nasab al-awailu, sekiranya ahli nasab di generasi-generasi awal itu berselisih pendapat finisbati qaumihi, dalam nasab kaumnya. Faminhum man nasabahum likindah wa liqahtan, sebagian mereka ada yang menisbatkan leluhur dari Kamal al-Hud itu kepada Kindah, ada yang kepada Qahtan. Faminhum man nasabahum li Syamar, Syamir ini. Faminhum man arja'ahum li baqaya Turk, dan diantara para ahli nasab terdahulu itu mengembalikan nasabnya generasi atau leluhur al-Hud itu kepada sisa-sisa orang Turki. Hatta ja'ad da'i Kamal al-Hud binafsihi, sehingga sampailah datang Kamal al-Hud dengan dirinya sendiri, maka beliau menjadikan binafsihi untuk dirinya amuda nasabin rakkabahu bil batil wa zur wa syahadati zur wa bitalfiqil qasas wal aqawili war riwayati zaifah wallati ma nazalallahu biha min sultan. Nah, kemudian dia menjadikan nasabnya itu dia susun dengan kebatilan, kebohongan, kesaksian yang palsu, kemudian mengarang-arang cerita dan ungkapan-ungkapan serta riwayat-riwayat yang palsu. Nah, dan seterusnya lah ya. Oke. Kemudian di sini ada satu hal yang membuat diri saya tertarik untuk menelaah atau membacakan kitab ini, di mana di halaman selanjutnya, di halaman berikutnya, itu panabda'u ala barakatillahi binisfi da'wa hadad da'i alladhi yadda'i li nafsihi naqabat al-ashraf fi Lubnan. Jadi Kamal al-Hud itu mengklaim dirinya sebagai Naqibul Ashraf di Libanon.
Di Libanon ya, Libanon itu berarti Beirut. Di Beirut. Maka kami memulai atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk merobohkan klaim dari orang yang mengaku-ngaku ini, yang dia mengaku dirinya sebagai seorang Naqibul Ashraf, seorang nakib yang mengurusi nasab gitulah ya, fi Lubnan di Libanon. Beirut. Yang pertama, butlan nasabil mad'u Kamal al-Khud bi butlani nasab Ba'alawi fil Yaman. Batalnya nasab Kamal al-Khud dengan kebatalan nasab Ba'alawi di Yaman. Berarti dengan batalnya nasab Ba'alawi di Yaman, maka nasabnya Kamal al-Khud itu pun sama-sama batal. Karena Kamal al-Khud itu mengklaim bahwa dirinya itu adalah bagian dari Ba'alawi. Dan ketika Ba'alawi nasabnya itu batal, maka nasabnya Kamal al-Khud itu pun juga ikut batal. Apa yang dia lakukan? Haitsu yaz'umu al-mad'u Kamal al-Khud bi annahu Husainiyun nasab. Kamal al-Khud itu ya, dia mengklaim bahwa beliau ini memiliki nasab yang bersambung kepada Sayyidina Husain. Wa qad rabata nasabahu Zaifa binasabin ila Alwi al-Hadrami az-Zaif aidan. Dan dia ini telah menyambungkan nasab yang palsunya kepada nasab Alwi al-Hadrami, orang Hadramut az-Zaif yang palsu juga. Wa nahnu na'lamu wa kullu ahli nasabi, dan kita tahu dan setiap ahli nasab itu tahu bahwa bi anna hunaka adillatun qati'atun wadihatun wa sharihatun, bahwa di sana sudah ada dalil-dalil yang pasti, yang jelas, yang sharih akan kebatilan atau akan batalnya klaim nisbah atau penisbatan kepada keturunan Sayyidina Ali, penisbatan kepada keturunan Bani Hashim bagi Ba'alawi yang ada di Hadramut. Wa anna nasabahum la yamutu bisilatin ila nasabil alawi al-hashimi qat'an wa abadan. Dan nasabnya Ba'alawi itu sama sekali tidak memiliki hubungan kepada nasab yang bersambung kepada Sayyidina Ali qat'an, secara pasti, wa abadan, dan selama-lamanya. Wa anna da'wahu ma'lumatun lil ummati jam'a'a. Bahwa klaim Ba'alawi itu sudah diketahui oleh seluruh umat. Wahya min jumlati da'wal katsiri min ahli tashayyu'i bil batili wa zuri li ali Muhammadin. Dan ini ya termasuk klaim dari banyak orang yang mengkategorikan dirinya itu merupakan bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW secara batil dan secara palsu. Nah, artinya di sini menurut pandangan penulis, yaitu Dr. Yasin Al-Khalidar, bahwa nasab Ba'alawi itu sudah pasti, sudah jelas, sudah nyata bahwa nasab Ba'alawi tidak bersambung kepada nasabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga kepada Bani Hashim. Ini qat'an wa abadan, secara pasti dan selamanya. Nah, kemudian apa? Hatta yumarriru 'alan nasi khidmatahum bil wilayatil maz'umati fi fikrihim adhalli al-munharifi. Bahkan mereka itu ya tamrir itu berarti melewatkan. Sehingga mereka itu melewatkan kepada orang-orang, melanjutkan, meneruskan penipuan mereka. Ya, bahwa mereka ini adalah para aulia yang diklaim dalam pemikiran sesat mereka yang pemikiran yang bengkok. Fa'ailatu Ba'alawi, maka keluarga Ba'alawi, wa yutliquna alaihim kadzalika Bani Alawi wa al-Alawi, di mana keluarga Ba'alawi dan mereka pun juga disebut dengan Bani Alawi atau Al-Alawi, yaskununa fil Yaman. Mereka tinggal di Yaman. Wa yantasibuna hasba amudihim an-nasabi al-maz'um, dan mereka menisbatkan diri sesuai dengan runtutan nasab yang mereka klaim kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq alaihi salam. Kemudian, apa penilaian dari Dr. Yasin mengenai nasabnya Ba'alawi? Wa nasabuhum batilun, nasab mereka batal. Apa alasannya? Bima ja'a fi ummahati kutubin nasabi wa a'lamihim, dengan keterangan yang datang dari buku-buku primer, kitab-kitab primer, kitab-kitab nasab, serta tokoh-tokoh dari ahli nasab. Nah, beliau di sini pun mengutip dari keterangannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, qala al-Fakhrur Razi fi kitabihi Asy-Syajaratul Mubarakah, inna akiba Ahmad bin Isa min thalathati banin, bahwa keturunan Ahmad bin Isa itu dari 3 anak, hum Muhammad wa Ali wal Husain. Titik. Sampai di situ pengutipannya ya. Falam yakun lahu, di mana ini menurut penulis.
Ahmad bin Isa ini tidak memiliki ibnun mu'akkid, seorang anak yang berketurunan, ismuhu Ubaidullah, yang namanya adalah Ubaidillah. Wakadzalika, begitu juga tidak hanya Fakhrul Razi saja yang menyebutkannya, tetapi lam yadhkur ahadun akharu minan nasabin al-mu'tabarin, tidaklah seorang pun yang lain yang menyebutkan, atau orang yang lain, seorang ahli nasab yang lain tidak menyebutkan kepada Ahmad bin Isa itu memiliki anak yang berketurunan atau anak yang tidak berketurunan yang namanya Ubaidillah. Ya. Artinya tidak hanya Fakhrul Razi yang tidak menyebutkan Ubaidillah. Ya. Tetapi dari ahli nasab yang lain, an-nasabin al-mu'tabarin, para ahli nasab yang mu'tabar, yang dianggap, yang memiliki kredibilitas. Mereka tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu memiliki anak yang berketurunan atau yang tidak berketurunan yang namanya Ubaidillah. Artinya Ubaidillah ini tidak, atau memang bukan keturunan dari Ahmad bin Isa. Lalu keturunan siapa yang nggak tahu? Tokohnya aja masih disangsikan kan akan kebenarannya. Apakah Ubaidillah ini adalah tokoh fiktif atau tokoh historis? Kan belum jelas juga ini. Ya. Kemudian selanjutnya, wa minhum. Oke. An-Nasabatu Syarifu Ibnu Taqtaqi fil asili An-Nasabah Ibnu Mahna atau Muhanna al-Ubaidili fi tadhkirah. Wa wafaqahum bidzalika hatta Syu'ubi ar-Rafidi Ibnu Inabah alladhi saraqa amuda nasab Syekh Abdul Qadir Al-Kailani wa nasabahu li nafsihi fi Umdati Talib. Begitu juga Ibnu Taqtaqi tidak menyebutkan, Ibnu Muhanna tidak menyebutkan, kemudian Ibnu Inabah tidak menyebutkan. Tidak hanya Fakhruddin Ar-Razi saja yang tidak menyebutkan Abdullah itu atau Ubaidillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Tapi dari ulama-ulama ahli nasab yang lain yang tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, di antaranya adalah Ibnu Taqtaqi dalam kitabnya Al-Asili, Ibnu Muhanna Al-Ubaidili dalam kitab At-Tadhkirah, begitu juga dengan Ibnu Inabah, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, ini menurut pandangan dari Dr. Yusuf Al-Khalidar, walidzalika fa inna nasab al-alawi al-maz'um li ba'alawi batilun wa ghairu sahihin. Oleh karenanya, maka nasab yang disambungkan kepada Sayyidina Ali, yang diklaim oleh Ba'alawi, itu adalah batilun, nasab yang batil, wa ghairu sahihin, dan tidak sahih. Jadi jangankan ya kepada taraf yang paling sahih sedunia, mencapai taraf sahih saja tidak nyampe. Ya, bahkan disebut oleh itu Dr. Yasin Al-Khalidar, itu disebut sebagai batil, sebagai nasab yang batal, sebagai nasab yang tidak sahih. Nah, wa bi butlanihi yasqutun nasabul maz'um lil mad'u kamal al-hud da'iyun nasab wa sahibu tasadduri ma yusamma bi naqabah Lubnan. Ya, karena memang siapa Kamal al-Hud itu mengklaim dirinya sebagai nakib di Libanon ya. Padahal nasabnya sendiri saja tidak nyambung, batil gitu kan. Oke, itu untuk argumentasi yang pertama. Kemudian yang kedua, tsanian ya, butlan nasab Ba'alawi bisyawahid at-tarikhiyah. Batalnya nasab Ba'alawi melalui saksi-saksi kesejarahan. Wa maja'a fi syahadatil mu'arrikhin, dan begitu juga datang dari kesaksian para sejarawan. Wabil idhofah ila maja'a fi ummahati kutubin nasab, dan ditambah lagi dengan keterangan yang ada di dalam kitab-kitab nasab yang primer. Wallati tusbitu, di mana keterangan-keterangan itu menetapkan butlana nasaba Ba'alawi. Itu semua menetapkan akan batalnya nasab Ba'alawi. Fa'anna ma yashhadu bihil mu'arrikhun, maka sesuatu yang sudah disaksikan, sesuatu yang para sejarawan itu menyaksikan bahwa Ba'alawi jadduhum ja'a minal Iraq, leluhur mereka itu datang dari Irak, haitsu kanatil Yaman ardan khasbah li nasyri tasyayyu', sekiranya Yaman itu adalah tanah yang subur untuk menyebarkan ajaran-ajaran Syiah, wa annal adiya'a bin nisbatil Hashimiyah kanat tu'ti makanatan wa manzilatan rafi'atan liman yadda'iha. Klaim ketersambungan nasab kepada Bani Hashim itu akan memberikan dirinya mendapatkan posisi, mendapatkan pangkat yang tinggi bagi orang-orang yang mengakuinya atau yang mengklaimnya. Hadza ma hasala fi'lan li hadhil a'ilah, dan inilah yang terjadi kenyataannya
bagi keluarga ini. Waqad amidal katsiru minal lusaqa. Dan orang-orang yang para pencaklok nasab itu sudah sengaja biddi'a'in nasabil alawi, untuk mengklaim bahwa dirinya nasabnya bersambung kepada Sayyidina Ali, kay yatakassabu minhu, agar dari nasab ini mereka mendapatkan, wal yatahassalu minha, dan dari penisbatan ini agar mereka itu mendapatkan ar-rif'ata, posisi yang tinggi, wa sya'na bainan nas, mendapatkan pengagungan dari manusia. Wa hadza ma amida ilaihil katsiru min ru'usis syi'atil imamiyah ala madal qurunil madiyah. Dan inilah yang sengaja dilakukan oleh tokoh-tokoh pembesar Syiah Imamiyah, ya, berdasarkan atas kurun-kurun yang sebelumnya, atau sejauh dari abad-abad yang sebelumnya. Hatta amsal katsiru minhumul yaum yu'adduna marja'an atau maraji'a wa kubara'a li ta'ifah. Bahkan banyak dari mereka hari ini itu dianggap sebagai orang-orang yang menjadi referensi dan orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh besar untuk kelompoknya. Nah, artinya hal ini pun juga kita dapati tidak hanya untuk di daerah Arab saja, Yaman saja, tetapi untuk di Indonesia pun seperti itu. Nah, kemudian ini hal yang lebih jelas lagi dari keterangan yang dijelaskan sebelumnya. Bal asbahal katsiru minha maraji'a ulia, bahkan banyak dari mereka itu yang menjadi referensi tertinggi, wa muqaddasin, mereka pun dikultuskan, wa munazzahin, disucikan, wa abwabun lil khaliqi inda tibaihim, dan mereka itu menjadi pintu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti mereka. Ini sudah kita saksikan ya saat ini ya. Bahkan, walau tatabba'ta ansabahum, seandainya engkau itu menelusuri, meneliti nasab-nasab mereka, lawajadtaha ila zamanin qaribin, sungguh engkau akan menemukannya pada waktu yang dekat, maklumatan, diketahui, bi annaha a'jamiyatun farisiyatun, bahwa nasab-nasab mereka itu sebenarnya dari Ajam, dari Persia, au hindusiyatun, atau dari India, au tatariyatun, atau dari Tatar, Cina berarti ya, au turkmaniyatun, atau Turki, au ashkanaziyatun, atau Askenazi. Dan tentu hal ini bisa dibuktikan melalui tes DNA ya. Karena dengan tes DNA akan kelihatan asal-usulnya itu dari mana, apakah dari Persia, apakah dari India, atau dari Tatar, atau dari Turkmani, Turki, atau dari Askenazi. Nah, wa ma jaa an-nasabi ba'alawi walladhi yansifu da'wahumul batilah lin-nasabin nabawi, dan di antara keterangan yang datang dari nasabnya Ba'alawi dan yang dapat menggugurkan klaim mereka yang batil itu kepada nasab yang disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah kutipan dari Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal dalam Tuhfatuz Zaman, di mana di situ menceritakan bahwa Muhammad bin Sulaiman ialah yang datang dari Irak ke Yaman, dan dia datang bersama saudaranya atau sepupunya, maka fa'amida ila syaraf, dia sengaja menyengajakan diri untuk menisbatkan dirinya kepada syaraf, kemuliaan atau status sebagai seorang syarif. Fadurriyatuhu alu ba'alawi bihadrut, maka keturunannya yang atau ibnu Amin itu namanya adalah keluarga Ba'alawi di Hadramut. Wabidzalika, oleh karenanya, faqad bayyana Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, oleh karenanya di sini Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal menjelaskan anna jadda Ba'alawi, bahwasanya leluhur dari Ba'alawi, alladzina yantasibuna ilaihi, yang mereka menisbatkan diri kepadanya, amida ila di'a isyaraf, sengaja untuk mengklaim dirinya sebagai seorang syarif. Maksudnya idda'a, dia mengklaim asyarafa, mengklaim kemuliaan, wa nasab syarif, dan mengklaim nasab yang mulia. Wa naqala hadza mu'arrikhul Yaman al-aqwa fi hajril ilmi wa ma'akilihi, dan hal ini dikutip oleh sejarawan Yaman yang bernama Al-Aqwa dalam bukunya Hajrul Ilmi wa Ma'akilihi. Wa alaqa, dan beliau ini Al-Aqwa memberikan catatan di catatan kakinya ala qauli Husain Al-Ahdal, atas ucapan Husain Al-Ahdal yang tadi ya di atas. Maksud dari idda asyaraf, amida ila syaraf ya, amida ila syaraf itu artinya adalah
ay intasaba ila Ali bin Abi Thalib. Maksudnya adalah bernisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, itu untuk dalil yang berikutnya. Kemudian juga di sini mengutip dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Ya, di sana menyebutkan wa hunaka dafi'un lahum lidakwah hadan nasab syarif wa huwa ta'dimul yamaniyyin lahum. Dan di sana kan ada motif untuk mengklaim kepada nasab yang mulia ini, yaitu pengagungan orang-orang Yaman kepada mereka. Fahada ya'ti minad Dailam, ini datang dari Dailam, wa hada minal Iraq wa dzaka minal Madinah. Nah, faida wassalu ilal Yaman, dan ketika mereka itu sampai ke Yaman, wajadul Yamanin, ternyata mereka menemukan orang-orang Yaman itu yu'adzimuna ahlul bait, mereka mengagungkan ahlul bait. Wa kana dzalika hamilan lidakwan nasabi syarif, dan itulah ya yang menjadi penyebab untuk mengaku-ngaku sebagai seorang yang memiliki nasab yang mulia, nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ila anqal, sampai mengatakan ini, wa kadzalika man yastati'u an yusbita nasab jadd al-Ba'alawi. Kemudian Syekh Muqbil Al-Wada'i mengatakan, terus siapa yang mampu untuk mengisbatkan nasab dari leluhurnya Ba'alawi, wa al-Baitil Ahdal, dan juga leluhur dari keluarga Al-Ahdal, dan leluhur dari Al-Qudaimi. Fahaula'i salasatuhum kharaju minal Irak, karena 3 orang itu keluar dari Irak. Kemudian wa syakkaka wa ta'ana fi ansabihim fi kitabihi al-Ba'its ala syarhil hawadis. Nah, kemudian komentar dari Syekh Yasin Al-Kalidar, beliau mengatakan wa hadza qaulu abna'i jaldatihim, dan ini adalah komentar dari orang yang sebangsa mereka, artinya orang yang satu daerah dengan mereka. Nah, ya, dan masih banyak lagi sebenarnya, dan tidak akan saya angkat semuanya ya. Dan diantaranya adalah bentar. Ya, wa minal jadir bidzikri. Nah, diantaranya juga nih, karena saya tidak akan membacakan semuanya karena butuh waktu yang panjang tentunya. Dan termasuk hal yang sangat perlu disebutkan, fa inna da'wal batilah, maka sesungguhnya klaim yang batal linnas sabil Husaini, untuk nasab yang disambungkan kepada Sayyidina Husain di Ba'alawi, untuk kabilah Ba'alawi, ja'at mutaakhiratan jiddan, datangnya klaim itu sangat telat. Kok bisa? Haitsu lam na'sur, karena saya tidak mendapatkan, walam ya'sur ayun minal bahithin, dan peneliti manapun itu tidak mendapatkan ala mu'allafin wahidin mu'tabar, tidak mendapatkan satu karangan, satu karya yang mu'tabar, yang diakui, ya, dzakara nasabahum al-Husainiyah al-maz'um, yang menyebutkan nasab mereka yang disambungkan kepada Sayyidina Husain yang mereka klaim itu. Yad'un al-intisab ilaih, di mana mereka mengklaim menisbatkan diri kepada nasab tersebut, ya. Qad 'asha fil qarnir rabi' al-hijri, di mana klaimnya itu, ya, tokoh yang diklaimnya itu hidup pada kurun keempat Hijriah. Qabla hadzal qarni, sebelum kurun ini, sebelum abad ini. Wa hasba al-huqbah al-zamaniyah, dan sesuai dengan masa atau bagian dari masa allati yad'una fiha quduma jaddihimul a'la ilal Yaman, yang mereka mengklaim kedatangan dari kakek mereka yang paling atas ke Yaman. Walladhi yu'asyir ila sihhati ma dzakara anhumul bahisun, dan yang telah diisyaratkan atas kesahihan apa yang mereka sebut, ya, atau sesuatu yang disebut oleh para peneliti, bi anna da'wahumul batilah lin nasabi syarif ja'at mutaakhiratan jiddan, di mana klaim mereka kepada nasab, klaim kebatalan mereka untuk nasab yang mulia, ja'at mutaakhiratan jiddan, itu datangnya klaim tersebut itu sudah sangat akhir sekali. Ya, artinya melihat kedatangan dari Ahmad bin Isa dari tahun 320. Nah, kemudian klaimnya itu ada pada abad ke-9. Dan penulis tidak menemukan satu catatan pun yang membenarkan nasab tersebut. Begitu juga dengan peneliti yang lain, sama sekali tidak menyebutkan, tidak ada satu kitab yang menyebutkan nasab tersebut. Ya, maka itu menunjukkan bahwa klaim yang diakui oleh Ba'alawi sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu klaimnya adalah mulai dari abad ke-9 Hijriah. Karena sebelumnya tidak ada
Penulisnya tidak menemukan. Begitu juga dengan peneliti yang lain itu pun juga tidak menemukan. Fihin. Fihin, padahal anna Ahmad bin Isa, bahwasanya Ahmad bin Isa alladhi yurafiqu dzalika wujudu adillatin damighatin nasabiyatin wa tarikhiyatin, sudah dikuatkan dengan adanya dalil-dalil yang kuat dari kitab-kitab nasab atau dari kitab-kitab sejarah itu, tansifu nasabahumul maz'um, itu merobohkan nasab yang mereka klaim jumlatan wa tafsilan. Itu sudah cukup. Artinya dengan tidak disebutkannya Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab yang sebelumnya. Kemudian nasab tersebut pun juga tidak disebutkan oleh para sejarawan-sejarawan terdahulu. Nah, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa nasab dari Ba'alawi itu tidak nyambung. Dan klaimnya itu sangat akhir sekali. Ya, kemudian mengenai syuhroh misalkan. Mengenai syuhroh. Oh ya, nah, kemudian di situ menyebutkan bahwa untuk nasabnya Ba'alawi itu terlalu banyak perubahan-perubahan. Nah, bahwa ada 3 perubahan. Ada 3 perubahan atau ada 4 perubahan. Dan mereka itu tidak mau untuk menyebarkan naskah yang lama dari nasab mereka, ya, karena ketika dibuka naskah yang lama dari nasab mereka itu akan membongkar kepalsuan dari nasab itu. Dan untuk musyajjar atau pohon nasab yang bertentangan gitulah, itu terdapat al-ajabul ujab, di situ terdapat addas ya, yaitu pemalsuan wa tadris, penipuan, wal kadhibus sharih wa tarkibul wadih lil iyan. Nah, di antaranya ini Ahmad al-Khud bin Abdullah bin Ahmad bin Abu Bakar al-Wari bin Ahmad bin Muhammad at-Tarimi bin Sayyid Ali bin Syah Muhammad Sahib Mirbad bin Ali bin Hamham bin Khalid bin Qasem bin Syah Alwi bin Muhammad Maula Soma'ah bin Syamsuddin Alawi al-Hadrami Jad al-Alawi bin Hamham bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Hamham, dan seterusnya. Kan beda dengan biasanya yang kita temukan itu kan. Ya, dari nama-namanya pun juga beda-beda ini. Muhammad Sahib Mirbad bin Ali bin Hamham. Nah, biasanya nggak ada Hamhamnya tuh. Bin Khalid bin Qasem, biasanya Khalid Qasem langsung. Nah, ini ada perubahan ini, ya. Dan nasab yang seperti ini itu batilun qat'an. Wa laysa lahu ayyu wujudin aw aslin inda ahli nasab, dan nasab yang seperti ini tidak memiliki wujud dan tidak memiliki sandaran menurut ahli nasab gitu. Nah, kemudian wa kadzalika, begitu juga nih. Nah, begitu juga falaqad ajma'a ahlun nasab telah sepakat bi anna silsilata ansabi Ba'alawi allati da'uha wallati taghayyarat ala fatarat. Para ulama ahli nasab telah sepakat bahwa silsilah nasab Ba'alawi yang mereka klaim dan yang berubah-ubah dalam beberapa waktu, bi annahu yashubu hatanaqud wa tadarrub, bahwa di dalam nasab itu terdapat campuran yang berupa tanakut, bertentangan, wa tadarrub, sama. Waqad walaqad ra'ayna ahada luqata'it tarikh, dan kami telah melihat salah satu dari anak temuannya sejarah, alladzina kharaju fi zamaninal yaum, yang mereka itu keluar di zaman ini, wa ma aktsaruhum 'alal manabir. Dan betapa banyaknya mereka di atas mimbar-mimbar. Wallati yudafi an da'iyyin nasab kamal al-Khud, yang dia itu memihak, membela kepada orang yang mengklaim nasab yang bernama Kamal al-Khud, wa yaqulu bi anna syuhratahum bisyarafi takfi. Oke, lanjut. Nah, kemudian wa anna Kamal al-Khud wa al-Khud wa ajdadahu min ba'dan, leluhur-leluhurnya dari Ba'alawi, lam yu'raf anhum asyadatu wa syuhratu bin nasabil hashimi la fi Syam wa la fil Iraq illa fil Yaman. Jadi untuk leluhur, untuk Kamal al-Khud, kemudian juga kakek-kakek dari Kamal al-Khud dari Ba'alawi, mereka ini tidak dikenal sebagai seorang sayyid, dan mereka juga tidak memiliki syuhrah dalam nasab al-Hashimi. Di Syam tidak dikenal, di Irak tidak dikenal, nah kecuali di Yaman. Jadi dikenalnya itu ketika ada di Yaman saja. Fayu'rafu li ajdadihim alladhina yad'una lahum ayu aslin fil Iraq wallati minal muftaradi bi annahum qad ja'u minha. Nah, padahal seharusnya leluhur mereka itu yang mereka klaim seharusnya adalah dalil yang menunjukkan akan asal usul mereka itu dari Irak. Dan minal muftarad,
termasuk dari hal yang kemungkinan ya, harusnya mereka pun juga datang dari Irak. Tapi walam yadhkur jaddahum alladziina yad'una lahu ahadun la min ahli nasab fil Irak wala min asyrafihim. Nah, sementara tidak satupun dari orang Irak, ulama Irak, khususnya dari kalangan ahli nasab, ya itu tidak pernah menyebutkan leluhur mereka sama sekali yang namanya Ubaidillah itu. Wala min asyrafihim, dan juga para syarif yang ada di Irak itu juga tidak pernah menyebutkan Ubaidillah ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Nah, sementara wasyuhratul lati sya'at fi baladil mahjar la tufidu bin nasabi fi halati man lam yu'raf lahu nasabun fi baladihil Sementara kemasyhuran yang sudah terkenal di tempat hijrahnya, ya, itu tidak memberikan faedah apapun dalam nasab. Dalam kondisi, ya, atau di kondisinya seseorang yang nasabnya itu tidak diketahui dari daerah aslinya. Artinya ketika Ubaidillah ini, ya, kalau memang dia ini datangnya dari Irak, sementara di Irak kemasyhuran Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa tidak diketahui, tetapi hanya diketahui di mana? Di Yaman saja, maka ini gugur syuhrah ini, ya, syuhrahnya gugur. Nah, kemudian di situ menyebutkan ya nasab dari dinasti Bani Ubaid yang ada di mana itu, di Afrika Utara ya, yang itu jelas lah, itu apa namanya, nasab yang palsu. Nah, namanya ini mirip ini ya, antara dinasti Bani Ubaid dengan Ubaidillah yang merupakan leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Walhasil ya, dari apa yang saya sampaikan dalam video ini yang panjang ini ya, pada hasilnya intinya Dr. Yasin Al-Khalidar, beliau itu ada di daerah Samurra atau di daerah mana ini, Irak ya, daerah Irak. Nah, itu menegaskan bahwasanya Ba'alawi itu nasabnya nggak bersambung ya, baik itu melalui kitab-kitab nasab atau kitab-kitab sejarah, dan di sisi lain juga kemasyhuran dari Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa di Irak tidak ada, di Syam tidak ada. Jadi kemasyhuran nama Ubaidillah itu hanya di Yaman. Nah, sementara kalau dalam kaidah-kaidah nasab, kemasyhuran itu ya harus ada di daerah aslinya, bukan di daerah hijrahnya. Nah, itu saja ya, barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.